Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali telah meresmikan Pelabuhan Sanur yang merupakan bagian dari proyek pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, yaitu Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung. Proyek pembangunan 3 pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi yang menjadi prioritas pembangunan Bali sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pemerintah Provinsi Bali telah meresmikan Pelabuhan Sanur yang merupakan bagian dari proyek pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, yaitu Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida dan Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung. Proyek pembangunan 3 pelabuhan merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi yang menjadi prioritas pembangunan Bali sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Proyek pembangunan Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, dan Pelabuhan Bias Munjul diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Proyek pembangunan 3 pelabuhan ini merupakan usulan Gubernur Bali Wayan Koster pada tahun 2019 yang mulai dibangun tahun 2020 dan rampung akhir Oktober 2022. Diresmikannya ketiga pelabuhan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat dan wisatawan yang berlabuh dari Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dari berbagai pihak, khususnya Gubernur Koster selaku inisiator dari pengadaan proyek pembangunan Pelabuhan Sanur hingga memperoleh persetujuan oleh pemerintah pusat sehingga 2 pelabuhan terbangun sekaligus di Kelungkung untuk melayani masyarakat dan wisatawan ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Ceningan. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis. Selain menjadi pusat pelayanan transportasi jalur laut, Pelabuhan Sanur dapat menjadi daya tarik wisata baru di Bali. Maka dari itu, Pelabuhan Sanur harus dikelola secara profesional. Pelabuhan Sanur dibangun oleh arsitek asal Bali, Popo Danes, dengan nuansa kearifan lokal. Hal ini dapat dilihat dari desain bangunan terminal menyerupai kapal yang merupakan ikon Pelabuhan Sanur bermotifkan Gajah Mina dikenal dengan sebutan Jukung Mecadik dan ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektur. Pembangunan Pelabuhan Sanur tidak hanya meningkatkan daya saing pariwisata Bali dan pelayanan transportasi, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi khususnya di kawasan Pelabuhan Sanur. Para pelaku usaha lokal masyarakat di wilayah Sanur dapat diberdayakan, berkembang serta mendapatkan manfaat secara ekonomi. Sampunang ragu, sikiang manah ngewangun Bali. Kami dari pemerintah kota Denpasar sangat mendukung mempercepat proses pembangunan yang bersifat strategis seperti ini sehingga nanti kita dapat membawa dampak yaitu bagaimana kenyamanan dari masyarakat di dalam pelaksanaan mempergunakan yaitu pelabuhan yang ada di wilayah Sanur untuk bisa memudahkan transportasi penyeberangan baik ke Nusa Penida, Nusa Lembong maupun ke Lombok. Sehingga dalam pelaksanaan inilah yang selama ini pelabuhan itu sangat-sangat diperlukan, bagaimana yang terdahulu masyarakat naik pelabuhan yaitu dengan digendong dan sebagainya, dengan sekarang telah dilaksanakan dibangun pelabuhan ini yaitu adanya kenyamanan dari masyarakat sehingga mudah-mudahan nanti masyarakat menjadi nyaman dan dalam pelaksanaan penggunaan pelabuhan ini. Dan dari pemerintah Kota Denpasar selalu mendukung dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sehingga nanti memberi pengumpanan dampak yang positif bagi masyarakat. Pembangunan Pelabuhan Sanur dibangun secara bersamaan dengan anggaran penuh dari APBN Kementerian Perhubungan RI. Total anggaran pembangunan ketiga pelabuhan yaitu Pelabuhan Sanur,
Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul mencapai 560 miliar rupiah. Secara rinci, anggaran Pelabuhan Sampalan di Nusa Penida senilai 87 miliar rupiah, Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Ceningan sejumlah 97 miliar rupiah, dan Pelabuhan Sanur di Denpasar dengan anggaran paling besar yakni mencapai 376 miliar rupiah. Untuk BIMTEK, bukan operator khususnya untuk operator angkutan laut ini, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada operator dan informasi yang mereka butuhkan, regulasi peraturan perundang-undangan, ketaatan pada dari mereka untuk mendapatkan suatu informasi sehingga keselamatan transportasi laut itu terwujud. Pelabuhan Sanur terbagi menjadi 3 zona atau 3 lini, yaitu lini 1 meliputi kegiatan-kegiatan wilayah dermaga dan alur pelayaran. Orang yang boleh mengakses daerah ini hanya penumpang dan kru kapal yang terdiri dari 1 orang operasional menghubungkan komunikasi dari kapal dengan kantor barat dari operator masing-masing. Lini 2 merupakan areal terminal penumpang sampai daerah drop zone di depan penumpang dengan akses staf operator yang melakukan tugas check-in barang, boarding, serta tagging koper bagasi. Kemudian area luar merupakan area penunjang fasilitas baik dari segi keamanan, ketertiban, serta kelancaran. Area lini 3 adalah kawasan parkiran, pertokoan, dan perkantoran. Pelabuhan Sanur ini mulai kita operasikan setelah diresmikan pada tanggal 9 oleh Presiden Republik Indonesia. Kita mulai beroperasi kemarin secara bertahap mulai tanggal 11 November 2022. Nah, untuk tahap awal kita operasikan dengan 6 perusahaan. Untuk mulai tanggal 13 sudah seluruh perusahaan dan seluruh kapal beroperasi di Pelabuhan Sanur ini. Alhamdulillah semuanya saat ini berjalan dengan aman dan lancar. Terkait dengan pelaksanaan KTT, memang salah satu kesiapan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, salah satu disiapkan untuk menunjang kegiatan KTT G20 adalah fasilitas yang ada di Sanur ini, Pelabuhan Sanur ini. Nah, dari segi pengamanan dan ketertibannya tentunya kita tetap berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, baik dari pihak TNI, Polri, maupun dari pihak lainnya yang terlibat di dalam pengamanan KTT G20. Dan saat ini juga sampai puncaknya ini tidak adalah hal-hal yang menonjol atau gangguan-gangguan tentang keamanan dan ketertiban. Semuanya masih bisa berjalan dengan aman dan lancar. Suratnata menambahkan pihaknya telah bekerja sama dengan masyarakat setempat selaku pemilik lahan atau pengelola dalam hal ini Desa Adat Sanur Kaja dari sisi darat, serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yaitu tingkat 2 melalui Dinas Perhubungan. Dari segi keamanan Pelabuhan Sanur telah sesuai dengan standar pelabuhan baik secara nasional maupun internasional. Keberadaan Pelabuhan Sanur ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di kawasan Sanur dan sekitarnya dengan tidak menggusur dan mematikan sumber kehidupan masyarakat lokal. Dibangunnya Pelabuhan Sanur ini dapat memberikan dampak langsung bagi tenaga kerja di Sanur serta menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus menggairahkan perekonomian masyarakat di wilayah Sanur.